Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer ingin memaparkan hasil studi kasus bertema analisis strategis arsitektur komputer dengan fokus pada Google Tensor Processing Unit atau TPU. Studi ini menyoroti tantangan utama yang dihadapi Google, yaitu latensi tinggi dan konsumsi daya besar pada sistem akselerator AI mereka. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naufal Muhammad Utfandava dengan NIM akhiran 177. Presentasi kami akan dibagi ke dalam 5 bagian utama. Yang pertama, kami akan menjelaskan kondisi saat ini terkait arsitektur TPU Google. Yang kedua, kami akan melakukan analisis korelasi SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem. Yang ketiga, kami akan menyusun cetak biru solusi yang diusulkan. Yang keempat, kami akan membahas penganggaran real sebagai estimasi investasi. Dan yang terakhir, kami akan tutup dengan laporan serta rekomendasi strategis untuk Dewan Direksi. Sejak tahun 2015, Google mengembangkan TPU sebagai ASIC khusus untuk mempercepat proses machine learning menggantikan ketergantungan pada CPU dan GPU generik. Hingga saat ini, TPU telah mencapai generasi ke-7 dan ke-8 dengan desain co-design dari level chip hingga data center. Teknologi ini digunakan untuk beban kerja besar seperti Search, Gemini, dan Translate. Namun, efisiensi tinggi dari systolic array masih sangat bergantung pada aliran data memori dan interkoneksi antar chip. Masalah utama yang kami analisis ialah bottleneck memori dan manajemen throughput pada GPU dan TPU. Ada 3 aspek penting. Yang pertama, latensi tinggi akibat sinkronisasi ribuan chip. Yang kedua, konsumsi daya besar hingga mencapai 10 MW per pot. Dan ketiga, bottleneck memori karena bandwidth HBM yang tertinggal dari kecepatan komputasi. Ketiga faktor ini menjadi tantangan besar dalam menjaga performa sistem AI berskala masif. Pada bagian ini, kami akan meninjau proses hierarki memori dan cache dalam arsitektur TPU. TPU menempatkan bobot dan aktivasi model pada high bandwidth memory yang terhubung langsung ke unit komputasi MXU. Namun, fenomena von Neumann bottleneck menyebabkan kecepatan akses memori tidak sebanding dengan kecepatan komputasi. Akibatnya, unit MXU sering idle menunggu data. Meskipun ada unified buffer dan mekanisme cache on chip, akar masalah bandwidth tetap menjadi tantangan utama. Perkenalkan, nama saya Rafael Kotsar dengan NIM 25105111152. Di sini saya akan mempresentasikan dari slide 6 sampai slide 10. Selanjutnya pada slide 7 yaitu bus arsitektur, pipelining, dan clock cycle. Slide ini membahas komunikasi antar chip pada TPU menggunakan interchip interconnect atau IC dengan topologi torus 3D. Teknologi ini memungkinkan pertukaran data berkecepatan tinggi. Selain itu, TPU juga menerapkan pipelining agar beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan sehingga meningkatkan efisiensi. Clock cycle pada TPU juga dioptimalkan untuk menghasilkan clock yang stabil, bukan sekedar frekuensi tinggi. Selanjutnya, pada slide 8, manajemen daya, interrupt driven atau I/O, dan DMI. Pada slide ini dijelaskan bagaimana TPU mengelola konsumsi daya. TPU menggunakan DMA untuk memindahkan data tanpa membebani CPU, sehingga proses menjadi lebih efisien. Selain itu, sistem juga menerapkan interrupt driven power scaling yang dapat menyesuaikan penggunaan daya sesuai beban kerja. Pendinginan menggunakan liquid cooling juga membantu menjaga suhu agar performa tetap optimal. Selanjutnya pada slide 9 yaitu benchmarking dan karakteristik performa. Slide ini menampilkan hasil perbandingan performa TPU. Pada beberapa jenis model AI, terlihat bahwa TPU generasi terbaru mampu mengurangi memori bottleneck dan communication overheat dibandingkan generasi sebelumnya. Meskipun begitu, kedua faktor tersebut masih menjadi tantangan sehingga diperlukan optimasi pada memori, interkoneksi, dan manajemen daya. Selanjutnya, pada slide 10, kerangka analisis SWOT. Pada slide ini, mulai masuk ke analisis SWOT. Kerangka ini digunakan untuk menghubungkan kondisi internal dan eksternal dengan konsep arsitektur komputer. Dari analisis tersebut, nantinya akan diketahui kekuatan, kelemahan, dan peluang, dan ancaman sebagai dasar dalam menyusun strategi penyelesaian masalah. Selanjutnya akan
sambung dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Bertawiguna, NIM 25105176 dari kelas Informatika. Selanjutnya saya akan membacakan opportunities dan threats. Untuk opportunity sendiri, yang pertama ada teknik kuantisasi dan sparsity membuka peluang efisiensi tanpa mengorbankan akurasi model. Yang kedua, permintaan infrastruktur AI terus tumbuh. Perusahaan dapat memanfaatkan layanan TPU atau akselerator cloud sehingga kebutuhan tanpa investasi penuh di awal. Yang ketiga, praktik pendinginan cair dan power aware scaling dapat diadopsi bertahap untuk modernisasi data center internal. Yang keempat, kolaborasi dengan penyedia cloud seperti multi-vendor, TPU, GPU, akselerator khusus, memberi fleksibilitas negosiasi biaya. Kemudian untuk threats-nya, yang pertama, dominasi ekosistem kuda milik kompetitor GPU membuat migrasi atau diversifikasi arsitektur tidak selalu mudah secara software. Kemudian regulasi efisiensi energi dan batas emisi karbon dapat membatasi ekspansi kapasitas komputasi di masa depan. Selanjutnya, persaingan silikon khusus dari pemain lain. Akselerator AI, kostum kompetitor mempercepat siklus keuangan teknologi. Terakhir, keterbatasan pasokan, komponen kritis, HBM, advanced packaging, berisiko menghambat jadwal modernisasi infrastruktur. Kemudian ada keterkaitan SWLT dengan isu latensi dan daya TPU. Untuk strength sendiri, temuannya itu interkoneksi ICI dan co-design HW-SW. Kaitannya itu bus arsitektur dan desain set instruksi khusus untuk komputasi matriks. Kemudian weakness, temuannya daya absolut naik 600 watt per chip dan HBM jadi titik lambat. Terkaitannya memori hierarki atau charge memory trade-off optimasi daya versus throughput. Kemudian opportunity, temuannya kuantisasi IN8 atau IN4 dan sparsity, hybrid instruction set, dan optimasi trade-off untuk efisiensi komputasi. Kemudian yang terakhir, threat, temuannya yaitu overhead, sinkronisasi multi-chip, dan ekosistem tertutup. Kaitannya pipelining clock cycle dan kompleksitas penjadwalan interrupt driver atau DMA. Selanjutnya ada analisis SWOT menuju arah strategi. Untuk yang pertama yaitu SO atau Strength dan Opportunity. Memperluas adopsi akselerator efisiensi dengan kuantisasi dan sparsity untuk menekan biaya komputasi sambil menjaga throughput. Kemudian ada WO, yaitu Weakness plus Opportunity. Manfaatkan layanan cloud elastis untuk menghindari investasi penuh pada infrastruktur HBM atau cooling mahal sambil bertahap membangun kapabilitas internal. Ketiga, ST, Strength plus Threat. Gunakan keunggulan integrasi hardware-software internal sebagai negosiasi multi-vendor agar tidak terjebak satu ekosistem, vendor lock-in. Kemudian WT, Weakness plus Threat. Mitigasi risiko pasokan dan lonjakan biaya energi melalui kontrak jangka panjang, cadangan kapasitas, dan power-aware scaling. Kemudian gambaran umum arsitektur yang diusulkan. Pendekatan berlapis untuk mengatasi latensi dan konsumsi daya. Terinspirasi dari praktik arsitektur TPU Google namun diskalakan untuk kebutuhan proses perusahaan. Yang pertama, lapisan compute dan pipelining. Optimasi penjadwalan pipelining lintas lapisan, model, dan kontrol clock cycle adaptif. Yang kedua, lapisan memori hierarki, charge bertingkat dengan prefetching cerdas. Yang ketiga, lapisan interconnect dan bus. Topologi jaringan efisiensi antar node dengan bandwidth seimbang. Terakhir, yang keempat, lapisan power dan thermal. Liquid cooling, power gating berbasis interrupt, dan DMA terkendali. Lapisan orkestrasi software, compiler, dan scheduler menghubungkan keempat lapisan secara cross-cutting, termasuk mekanisme interrupt driver dan DMA. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanley Christian dengan NIM 25105111. Saya akan menjelaskan detail teknis per lapisan. Mulai dari lapisan pertama yaitu compute dan pipelining. Teknologi atau pendekatannya menggunakan hybrid instruction set plus penjadwalan pipeline model depth aware. Manfaat utamanya yaitu mengurangi idle MXU atau ALU, meningkatkan utilisasi komputasi hingga 85%. Yang kedua ada memori hierarki menggunakan teknologi cache bertingkat. Manfaat utamanya adalah menurunkan skala memori. Lapisan yang ketiga yaitu interconnect dan bus. Teknologi atau perangkat yang digunakan yaitu topologi torus atau mesh dengan bandwidth dissection seimbang. Manfaat utamanya adalah menekan hop dan latensi sinkronisasi pada skala node besar. Lapisan yang terakhir adalah power dan thermal.
dengan menggunakan teknologi pendekatan liquid cooling generasi lanjut. Manfaat utamanya menjaga performa stabil tanpa throttling. Kemudian penjelasan rincian dan kesimpulan. Pendekatan ini tidak mengganti seluruh infrastruktur sekaligus, melainkan modernisasi bertahap, dimulai dari lapisan dengan dampak atau biaya paling efisien, yaitu software dan memory tuning, lalu interconnect, terakhir investasi hardware atau cooling besar. Trade-off utama yang disadari tim, meningkatkan charge on chip menambah biaya silikon, namun secara signifikan menurunkan stok memori dan kebutuhan daya per unit kerja. Mekanisme interrupt driven untuk power scaling dipilih dibanding polling constant karena lebih hemat daya saat beban kerja fluktuatif. Kesimpulannya, dengan optimasi berlapis pada compute, memori, interconnect, dan daya, organisasi dapat menekan latensi layanan sekaligus menjaga total konsumsi daya tetap terkendali tanpa harus membangun infrastruktur skala pod Google. Kemudian ada rencana investasi modernisasi infrastruktur. Ada yang pertama adalah cluster accelerator jenisnya CAPEX dengan estimasi biaya 18 miliar 500 juta. Kedua ada infrastruktur liquid cooling dan listrikan jenisnya CAPEX dengan estimasi biaya 6 miliar 200 juta. Yang ketiga ada upgrade jaringan dan interconnect jenisnya CAPEX dengan estimasi biaya 4 miliar 800 juta. Yang keempat ada optimasi software, compiler, dan tuning charge jenisnya open OPEX, estimasi biaya yaitu ada 2 miliar 500 juta. Yang kelima ada pelatihan dan change management tim IT jenisnya OPEX, estimasi biayanya adalah 1 miliar rupiah. Yang terakhir adalah dana kontingensi kurang lebih 10% jenisnya yaitu CAPEX dengan estimasi biaya 3 miliar 300 rupiah. Total estimasi investasi selama 3 tahun adalah 36 miliar 300 rupiah. 300.000 rupiah dengan sama dengan 12,1 miliar per tahunnya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Alfalikuansyah dengan NIM belakang 168. Berdasarkan perhitungan kami, titik impas diperkirakan tercapai pada akhir tahun ketiga. Artinya, pada titik ini, akumulasi penghematan dari biaya energi, pengurangan downtime, dan efisiensi operasional sudah melampaui akumulasi total investasi modernisasi yang telah dikeluarkan sejak awal. Penghematan ini berasal dari 3 sumber utama. Pertama, pengurangan konsumsi daya per unit komputasi sebesar 40 hingga 60%. Kedua, peningkatan utilisasi kapasitas yang menekan idle cost. Dan ketiga, pengurangan biaya pendinginan berkat efisiensi thermal management yang lebih baik. Tentu saja proyek ini dibangun di atas 3 asumsi utama yang perlu kami sampaikan secara transparan. Pertama, tarif listrik dan PUE diasumsikan mengikuti kondisi data center saat ini, tanpa kenaikan signifikan. Kedua, kami mengasumsikan tidak ada gangguan pasokan komponen kritis, terutama HBM dan advanced packaging yang kita tahu rentan terhadap keterbatasan global. Dan ketiga, beban kerja AI dan komputasi diasumsikan tumbuh stabil sekitar 20% per tahun, sesuai tren pertumbuhan yang kami amati di industri. Dengan asumsi ini, kami melihat bahwa investasi modernisasi infrastruktur ini bukan sekedar pengeluaran, melainkan keputusan strategis yang akan membuahkan hasil nyata dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian ada kesimpulan untuk Dewan Direksi dan Komisaris, ada modernisasi bertahap, mulai dari software dan memory tuning sebelum investasi hardware besar. Untuk kedua adalah investasi pendingin dan daya. Liquid cooling dan power scheduling ada enabler, bukan biaya tambahan opsional. Kemudian ada diversifikasi vendor. Hindari ketergantungan satu ekosistem akselerator untuk menjaga daya tawar dan ketahanan pasokan. Lalu yang keempat adalah tata kelola dan pemantauan. Bentuk metrik berkelanjutan seperti latensi, performa per watt, utilisasi yang dilaporkan rutin ke direksi. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.